Halo, kembali lagi di reaksi. Kali ini edisinya bukan nggak edisi ngeriak tapi edisi cerita-cerita. Jadi tanggal 19 November hari apa? Hari Minggu ya. Seingatku sih hari Minggu. Kita lihat aja dulu. Ya, pokoknya hari Minggu 19 November akhirnya nonton konser Icon yang sebenarnya sudah lama pengen kita tonton, dan akhirnya Icon ke Indo dengan dengan formasi berlima karena Jinan Wamil duluan. Mungkin udah agak lama tapi masih ingat karena luar biasa sih. Jadi ceritanya itu waktu itu aku beli tiketnya dadakan karena nggak tahu akan bisa nonton atau enggak. Kebetulan Ais sama Agit itu udah ada agenda, jadinya aku mau mastiin dulu apakah benar-benar bisa nonton apa enggak baru beli. Dan tiket yang bagian yang mau ku beli itu tiket festival jelas, karena pengennya ngelihat dari posisi tengah dari festival. Agak ya meskipun agak lebih suka di bagian tengah lah istilahnya. konser take off. Seperti mungkin bagi kalian yang sudah lama mengikuti, Icon ini salah satu favorit grup K-pop yang ku dengar pertama-tama juga, pengaruh mendengarkan musik-musiknya Big Bang di awal-awal, mendengarkan Blackpink juga, sampai akhirnya mendengarkan Icon dan Winner. Terus kita tahu juga kalau membuka mata bahwa musik-musik K-pop itu nggak melulu dancing, nggak melulu harus visualnya yang warna-warni dan lain-lain. Pokoknya benar-benar bisa suka musik itu salah satunya ya. Maksudnya bisa suka musik K-pop ya dipengaruhi sama Icon sih. Terus kalian juga kalian juga nemenin lah, maksudnya yang mungkin yang udah nonton dari awal, kita dengerin satu-satu musik albumnya, New Kids, terus Return atau apa, semuanya pelan-pelan kayak jadi emosional ya. Maksudnya intinya waktu aku datang ke situ tuh, itu memori-memori 2 tahun 3 tahun ke belakang tuh jadi keinget lagi gitu pas COVID. Ini grup yang mau ku tonton juga nih live gitu. Gimana konsernya nanti dulu. Pokoknya ini mau cerita dulu perasaannya gimana akhirnya nonton konser Icon. Itu perasaannya yang jelas excited waktu itu juga. Terus kayak mana kita tahu juga kan band-band maksudnya grup K-pop yang ku tonton kan majority memang yang jelas selain lagunya enak, live performance-nya juga harus mantap. Terus ditambah kemarin itu Icon kan pasti selalu pakai versi band ya kalau konser. Itu sih yang bikin excited. Jadi kayak penasaran gimana rasanya nonton itu. Terus tempatnya juga di tenis indoor, yang mana sebenarnya tempatnya itu gak terlalu gede, jadinya bisa pasti aku yakin akan intimate gitu. Nonton hari H dapat di red, terus ditambah kemarin udah ngeluarin lagu baru, agak semi khawatir karena takutnya lagunya dikit yang dibawain.
karena ya itu mungkin ada faktor gak lengkap, terus lagu-lagu yang jelas album Take Off pasti semuanya harusnya dibawain semuanya. Terus ditambah sama masih khawatir kayak nggak sebanyak yang kita tonton kalau kita nonton Continue Tour itu kan. Udah deh. Pokoknya pas berangkat tuh sulit sih di deskripsiin kayak wah akhirnya nonton konser. Kalau kalian nggak tahu pokoknya nonton konser itu salah satu salah satu jalan healing saya. Jadi pas nonton ini benar-benar memposisikan ya udah pengen healing aja gitu, dengan harapan mendengarkan banyak ya Icon. Selain lagunya energik yang gue suka juga lagu-lagu baladnya, lagu-lagu pelannya juga gue suka semua. Jadinya ada ekspektasi juga, otomatis lah ya. Live performance-nya Icon kita udah tahu juga, kemarin juga nonton yang album yang konser flashback juga, kalau kalian di Sosial Bus juga ada itu online tahun lalu. Pokoknya gitu lah, excitednya kayak gitu waktu berangkat tuh. Terus aku datang. Kebetulan Red tuh sebenarnya tiba-tiba dibikin, kalau nggak salah dapat soundcheck, tapi datangku sore banget jadi nggak nonton soundcheck. Datang ku pepetin sengaja biar dapat posisi enak dengerin dan ngelihat view-nya. Pertama yang tak kagetin itu adalah set panggungnya, meskipun di tendor itu kayak dibikin gede banget gitu, ada kayak leveling up-nya gitu, jadi kayak gede sih rasanya. Jadi bener-bener deket banget udah di tendor, terus panggungnya gede. Itu udah bisa bayangin kalian gimana. Mungkin kalian yang juga nonton boleh sharing juga perasaannya. Terus di situ juga udah rame bawa pendungan listriknya kan, pendungan ada cerita juga itu kalau pendungan itu. Terus aku datang itu langsung gak ada semenit habis itu mulai lagu yang dibawain. Pertama dari album Take Off, Tantara ya. Itu wah, di situ bener-bener kayak ini sih. Aku kan beberapa kali yang nonton konser di situ tuh soundnya bener-bener gede banget guys, bener-bener kayak dem gitu. Mana itu kan live band ya, jadi kayak excited gitu. Itu langsung wah, langsung pecah sih. Aku langsung ngerasa wah ini konsernya bakal mantep ini. Kalau kan aku juga ngelihat setlist yang sebelumnya di beberapa negara itu kayak alhamdulillahnya lagu-lagu andalan-andalan ada semua, meskipun nggak semuanya juga sih sebenarnya. Cuman kayak majority title track dan yang gacuan-gacuan banyak orang tuh semuanya ada. Langsung gila sih itu. Habis Tantara dihajar Sino Sijak, dihajar At East, dihajar Dragon, terus sampai Rhythm Tas, sampai Bling Bling, itu bener-bener mantep sih menurut gue ya. Di awal suara bandnya, terus live performance-nya Icon surreal sih menurutku, mantep sih. Sangat
gimana ya, kalau kalian nonton konser terus dapet vibes konsernya gitu loh, dapet vibes bener-bener dia tuh nggak perform, nggak nyanyi doang tapi perform gitu rasanya. Itu kemarin aku dapet itu sih, dan nggak cuman perform, dan sebaliknya nggak cuman perform doang tapi kayak ada interaksinya, nggak sesekali nggak cuman ngedance doang. Terus ada aransemen band itu emang bener-bener beda sih. Di sini sih kayak aku di situ aku teriak-teriak, joget-joget sendiri, teriak, pokoknya headbang sendiri, mantap lah pokoknya. Bisa bener-bener dibikin kayak nonton konser musik rock aja gitu. Terus kena lagu Low Scenario dengan aransemennya itu langsung keinget pas zaman-zaman ngover Love Scenario. Mungkin kalian kalau yang belum tahu, kita udah pernah nge-cover Love Scenario, itu boleh dicek videonya di YouTube juga ada, Love Scenario reaksi. Terus nyanyi lagu apa lagi ya, pokoknya membawa memori-memori itu tuh yang pas. Oh ya, ini ada beberapa lagu yang menurutku harusnya dibawa tapi kayaknya aku skip. Aku ngerasa kayaknya itu nggak dibawain deh. WWW itu entah bentar doang atau apa gitu, kayaknya nggak terlalu dibawa. Nggak, aku nggak merasa itu dinyanyiin deh. Apa aku lagi ngelamun, apa lagi apa. WWW sama Bad You kalau nggak salah. Tapi di listnya kok ada, tapi aku merasa itu kayak skip, apa karena terlalu asik joget atau aku dibius, aku nggak ngerti juga. Terus nah yang pas di lagu yang sesi ajeb-ajeb, oh ya habis itu kan sesinya mulai melan, ada Like a Movie. Terus habis itu nyanyi lagu favoritku Goodbye Ruth. Wah itu emosional sih pas na 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 na. Mendengarkan suaranya DK langsung dan June meliuk-liuk di lagu-lagu pelan, di lagu-lagu yang itu mantep banget sih. Terus ada sesi solo itu juga lucu sih menurutku. Yang kan kalau kita ngelihat di Spotify kan semuanya kan ada solo kan, kecuali Bobby sama Chanu. Siapa namanya? DK benar-benar total performnya, ngedance-nya, vokalnya, pokoknya performance dance-nya menonjol banget sih. Nyanyinya kan. Terus habis itu June sambil gitaran, suaranya mantep banget sih, iri aku sama suaranya June. Terus sama pas yang heboh itu pas penampilannya Yoyo, itu seru habis juga, interaktif juga. DK tuh rame banget, kayak fans Indonya juga banyak banget. Terus yang epic itu adalah Bobby sama Chanu sih di depan. Yang pertama itu tak kira dia bakal duet apa gimana, ternyata mereka malah, aku nganggepnya stand up comedy sih. Jadi kayak tektokan, jadi MC stand up comedy. Terus mereka berjanji kayak ngobrol-ngobrol, katanya bakal, kalau misalnya Bobby konser, Chanu bakal jadi openingnya lah. Tapi pokoknya pembawanya lucu-lucu deh, karena Bobby juga kan sama DK sering kayak ide, terus kayak nyeritain berbagai bahasa-bahasa yang itu kocak-kocak sih menurutku. Jadi ini lumayan dekat, sangat dekat sih rasanya. Terus lawakannya tuh santai gitu, gak yang gimana ya, kayak bener-bener asal nyeletuk gitu loh. Terus pas
lagu-lagu andalan berikutnya, lagu Ajeb-Ajeb, Damen Dumber, Bide, Freedom Nadi Bide. Itu aku di depanku itu ada orang yang bawa pendungan itu, pas aku gara-gara aku sempoyongan loncat-loncat dan lain-lain, aku kena pendung. Nah, tapi aku kena pendung itu, aku baru sadar kena pendung itu setelah beberapa kayak beberapa waktu kemudian, karena kepala aku tuh kayak sakit banget tapi aku nggak tahu kenapa. Terus pas aku di lagu apa ya, pokoknya lagu berikutnya tuh baru nyadar yang di depanku tuh kalau megang sampai ke belakang, saking semangat ya. Nggak salah juga sih, tapi jadi cerita aja sih. Aduh, ternyata kependung karena bentuk ininya sangat pendung kan. Terus mulai akhir-akhir mulai main, terus pas lagi apa ya itu ya, kalau lagi, karena ada klip-klip video itu tuh videonya lucu-lucu sih, yang di show apa sih istilahnya, pokoknya kalau lagi break itu ngasih video itu kayak obrolannya, pertanyaan-pertanyaan itu menurutku lucu-lucu juga, menghibur. Sampai ditutup lagunya, encore, lagu-lagu yang dibawain Tantara Love Scenario lagi, terus Rhythm Ta, kalau salah Freedom juga, Bide juga. Itu the best sih, salah satu konser puas aku pokoknya, penutup konser tahun ini. Maksudnya penutup konser tunggal di tahun ini aku Icon. Habis itu masih ada konser juga sih, festival, cuman nggak yang bener-bener intimate konser gitu. Kayak pas nonton tuh bener-bener ngebayangin proses aku mengenal Icon gitu sih. Kayak perasaannya kayak gitu. Mungkin kalian yang lebih lama mungkin bisa merasakan hal kayak, wah ini kalau aku nggak punya channel, nggak bikin channel ini, kayaknya aku nggak akan mengeksplor Icon, terus nggak akan mengenal mereka dan nggak akan nonton ini gitu. Aku puas banget karena bener-bener live-nya mantep. Band version tuh mantep banget sih menurutku. Nambah ini, shout out ke bandnya, shout out ke produksinya. Aku nggak tahu akhir-akhir tuh soundnya tuh semakin gede, sama aku ngerasa agak sedikit pecah, tapi aku nggak tahu itu apa karena kupingku aja atau gimana. Mungkin kalian nyadar juga apa enggak di sound vokalnya ya. Tapi terlepas dari itu semuanya, I had a good time nonton mereka. Semoga nanti kalau kesini lengkap lagi dan menunggu konser Bobby berikutnya. Kalian minta aku cerita, itu kurang lebih perasaanku nonton konser Icon. Perasaannya puas karena udah ngelihat semua membernya, ngelihat performance-nya. Mungkin nanti Juni akan punya lagu-lagu sendiri yang versi rock, mungkin Diki bentar lagi punya album, mungkin punya, ya pokoknya mantep lah, puas guys. Tuh sharingku ke konser Take Off kemarin. Sekarang aku penasaran kalian gimana rasanya yang udah nonton atau yang belum nonton. Kuduan semoga kalian punya kesempatan lah, bisa nonton live. Mantap guys. Satu persatu artis-artis kayak yang gue ikuti udah tak nonton, yang tak suka banget. Aku menunggu, penasaran juga Winner habis ini. Semoga gak tahu lama mungkin. Pressure tuh gak seru sih. Ya, Icon mantep pokoknya. Funnya dapet, di panggung dia asik. Oh iya, ini satu sih, Bobby tuh bener-bener energinya luar biasa guys. Kalau kita ngelihat dia di MV kayak, wow, itu suaranya nggak ada habisnya tuh, bener-bener pas di konser tuh gila sih. Emang energinya kayak performer, bener-bener performer sih.
gak ada bedanya itu sih aku lupa mau nambahin itu. Shout out ke semuanya yang performance kemarin dan ikonik kayak semuanya having a good time, loncat nggak gimana ya, kayak seneng semua lah. Terima kasih udah nonton, nanti kita cek konten-konten Icon berikutnya. Bagi kalian yang belum ngecek konten-konten Icon yang lama atau yang ada di Sosiabas, silahkan di Sosiabas juga, ataupun konten lama cari aja Icon, atau kalau udah mentok apalagi yang perlu kita tonton. Mungkin lately udah lama nggak nonton soal Icon, tapi sebenarnya ya lagunya terus kita dengerin, tapi ini maksudnya, tapi gak apa kalau kalian mau rekomendasi sesuatu ya. Thank you terima kasih pokoknya sudah merekomendasikan terus, sudah nemenin. Sampai jumpa, bye bye.